Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Pak Rahmat cintai dan Pak Rahmat banggakan, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa belajar kembali dengan Pak Rahmat. Kemarin kita sudah membahas review soal PTS yang sudah Pak Rahmat pujikan kemarin. Alhamdulillah secara garis besar anak-anak Pak Rahmat mengerjakan dengan baik dan sempurna. Cuma mungkin ada sedikit yang ingin Pak Rahmat koreksi, yaitu anak-anakku sekalian, banyak latihan menulis ya, biar tulisan kita itu menjadi indah. Karena tulisan itu juga akan mencermin diri kita. Kalau tulisan kita bagus, maka insya Allah akan membuat karakter kita menjadi orang yang disiplin, insya Allah ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti langkah manhaj beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada pengikutnya, amin. Anak-anakku kelas 2A, 2B yang Pak Rahmat banggakan dan Pak Rahmat cintai karena Allah, uhibbukum fillah. Pak Rahmat selalu berharap pembelajaran kalau kita pembelajaran di kelas, Pak Rahmat yakin tentu akan makin seru dan materi-materinya akan Pak Rahmat sampaikan kepada anak-anakku sekalian pasti menyenangkan, pasti menggembirakan karena materi ini adalah materi buat anak-anakku sekalian. Contoh di situ adalah kisah para nabi, kemudian praktek wudu ya. Kalau kakak kelas kalian yang kemarin nanti kita akan praktek tayamum yang Pak Rahmat menggunakan bedak ya, ditapok dilap ke muka semua seperti seperti astronot atau seperti alien karena bedak semua. Itu kita praktek Tentunya itu akan menjadi keseruan buat Pak Rahmat dan buat teman-teman kelas 1A dan kelas 2A dan kelas 2B sekalian. Baik, kita masuk pada pembahasan kemarin sudah Pak Rahmat sudah membahas berkaitan dengan syarat-syarat wudu, maka hari ini kita akan masuk pembahasan tentang rukun-rukun wudu ya. Tapi sebelum kita masuk pembahasan pada syarat-syarat wudu, Pak Rahmat ingin mengulangi yang pertama syarat-syarat wudu. Yang pertama adalah orang yang harus beragama Islam. Kemudian yang kedua orang harus berakal sehat. Ketiga adalah orang tamyiz. Tamyiz itu dia mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mampu dia membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mampu membedakan mana yang membahayakan dirinya maupun orang lain, serta juga untuk dirinya sendiri. Kemudian yang keempat adalah berniat. Kemudian niat itu anak-anakku sekalian perlu kalian pahami, anak-anakku kelas 2A, kelas 2B, tempatnya di hati, bukan di lisan. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, an-niyah makanun fil qalb wal lafdhu makanu fil lisan. Niat itu adalah tempatnya di hati, sementara melafadzkan niat adalah tempatnya di lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang pertama, hadis Arba'in Nawawi, dicantumkan di situ yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amalan kita itu tergantung niatnya. Kalau niat kita baik, maka amalan tersebut tentu juga akan baik. Kemudian yang kelima, menggunakan air secukupnya, tidak boleh berlebihan. Ya, tidak boleh mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwani syayatin. Jadi orang-orang yang berlebihan, mubadzir itu adalah teman-temannya syaitan. Tentunya kita sebagai anak muslim dan muslimah harus berteman dengan orang-orang yang saleh, taat terhadap perintah Allah dan perintah orang tua, sehingga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari teman-teman yang buruk. Kemudian yang keenam, bersih dari najis, ya. Yang ketujuh, kulit tidak tertutup oleh benda apapun. Ya, misalnya anak-anakku sekalian beli permen, kemudian ada gambar tato ditempelkan di tangan, maka setiap kalau mau wudu, maka gambar tato yang di permen tersebut yang ditempel harus dihilangkan. Kenapa? Biar air itu sampai kepada pori-pori kulit kita.
Itu syarat-syarat wudu yang harus kita fahami, kemudian kita lakukan sehingga wudu kita menjadi wudu yang sempurna. Kemudian kita masuk yang B, yaitu rukun-rukun wudu. Rukun wudu ialah hal-hal yang harus kita kerjakan dalam berwudu. Apabila salah satu yang dilewatkan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, maka wudu kita menjadi tidak syah. Perhatikan, Pak Rahmat ulangi, wudu ialah hal-hal yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan dalam berwudu. Apabila ada satu hal yang dilewatkan dengan sengaja atau tidak sengaja, maka menyebabkan wudu kita menjadi tidak syah. Ada 6 rukun. Yang pertama, membasuh muka dengan sempurna. Jadi anak-anakku sekalian, muka itu dari sini, dari jidat ya, dari sini sampai ke bawah itu muka. Nanti bagi laki-laki yang akan berwudu, maka disunahkan yang dewasa yang memiliki jenggot seperti Pak Rahmat, maka setelah basah tangannya disela-selakan ke jenggot, ya, disela-selakan ke jenggot supaya apa? Airnya masuk ke dalam pori-pori kulit. Kemudian yang kedua, membasuh kedua tangan sampai siku, ya, tangan sampai siku. Ini siku, ya, ini pergelangan, ini siku. Jadi anak-anakku sekalian, siku kita harus basah, ya. Ini siku, batas ini sampai sini. Itu siku. Nanti Pak Rahmat akan mengirimkan video bagaimana sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, mengusap seluruh kepala termasuk dengan telinga. Ya, dari kepala naik lagi, tangannya masukin kuping, jewer ke atas, putar ke atas, ya, sampai basah. Nanti Pak Rahmat akan kirimkan video juga tentang bagaimana cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Jadi mata kaki itu harus basah. Contoh ini kaki, ya, ini mata kaki, maka sampai melewati mata kaki. Kemudian tertib, apa itu tertib dari 1, 2, 3 sampai ke 4 itu harus tertib. Tidak boleh muka langsung kaki, nggak boleh. Harus berurut, tertib. Kemudian yang terakhir, muwawalah. Muwawalah ialah terus bersambung, yaitu tidak ada jeda waktu yang lama antara rukun yang satu kepada rukun yang berikut. Jadi muwawalah itu terus menerus, tidak ada jeda. Ya, habis wudu, misalnya dia wudu, dipanggil misalnya nama Muhammad, lagi wudu, tolong ambil sendok misalnya, ambil sendok, lanjutin lagi. Tadi di tangan, kemudian sendoknya lumayan jauh, atau ambil buku lumayan jauh, taruh 3 menit, balik lagi, dia lanjutin tadi tangan langsung ke muka. Ini nggak boleh, ya. Harus terus menerus, tidak ada jeda. Kemudian anak-anakku sekalian, sunnah-sunnah dalam berwudu. Sunnah-sunnah dalam berwudu. Sunnah-sunnah wudu adalah perbuatan-perbuatan yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berwudu. Selain dari sunnah wudu, selain dari syarat-syarat wudu, kemudian rukun wudu, itu semua sudah kita penuhi, maka ada sunnah-sunnah tambahan yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seluruh rukun dan sunnah wudu sudah dilaksanakan dengan baik dan benar, insya Allah wudu kita akan semakin sempurna dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Termasuk sunnah-sunnah wudu ada 10. Ya, yang pertama bersiwak atau menggosok gigi. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkaitan dengan fitrah,
dalam fikih kitab Al-Wajiz, di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkaitan dengan wudu, berkaitan dengan gosok gigi atau siwak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an asuqqa ala ummati la amaratuhum bisiwak indas salat." Seandainya bersiwak atau bergosok gigi itu tidak memberatkan umatku, maka aku suruh mereka untuk menggosok gigi sebelum mereka wudu, sebelum mereka sholat, sebelum mereka ibadah. Ya, jadi sunnahnya adalah setelah kita wudu, gosok gigi. Wudu kita makin suci, wudu kita makin sempurna, tidak membatal wudu. Tapi anak-anakku sekalian, mungkin sebagian kita memahami bahwasanya membatalkan wudu itu adalah makan atau minum. Ini tidak, ya. Amalan yang menyebabkan atau suatu yang menyebabkan akan menjadi tidak suci seseorang dalam berwudu ada beberapa hal, ada beberapa keadaan. Nanti Pak Rahmat akan jelaskan. Kemudian yang pertama, bersiwak. Setelah bersiwak, kemudian yang kedua, dia membaca basmalah. Bismillah. Cukup. Tidak boleh ditambah Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang gulam, "Ya gulam, qul bismillah." Wahai anak kecil, makalah dengan mengucapkan bismillah. Kemudian poin yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan. Ya, ini sunnah, membasuh kedua telapak tangan. Kemudian yang keempat, berkumur-kumur 3 kali. Kelima, istinsyak atau istinsar. Istinsyak yaitu memasukkan air ke dalam hidung, sementara intisar adalah mengeluarkannya kembali. Jadi air, ya, itu namanya istinsyak atau istinsar. Kalau memasukkan namanya istinsyak, mengeluarkan namanya istinsar. Yang keenam, membersihkan sela-sela jari tangan dan kaki. Nah, ini harus kita bersih kalau wudu, misalnya keran ya, wudu sela-selahin ya, sampai airnya masuk kepada seluruh sela-sela atau pori-pori yang ada di jari kita. Kemudian yang ketujuh, mengusap kedua telinga. Yang tadi Pak Rahmat sudah jelaskan ya, mengusap kedua telinga. Jadi habis wudu ambil air lagi boleh, ambil air lagi dibuang sedikit, kemudian dia naik, usap kepala, naikin lagi, mutar, masukkan ke kuping. Ya, bukan dijewer ya, tapi diputar aja. Yang kedelapan, mendahulukan anggota wudu yang sebelah kanan terlebih dahulu ya. Jadi anak-anakku sekalian, sesuatu yang indah, sesuatu yang baik nilai ibadahnya, maka dahulukan yang kanan. Sampai-sampai masalah jam tangan saja kita disunahkan untuk menggunakan tangan kanan. Cincin misalnya pakai tangan kanan, karena tangan kanan yang lebih berhak untuk mendapatkan keindahan. Bukan tangan kiri. Ya, tangan kiri adalah tangan yang digunakan oleh para syaitan, makan, minum, ya, mungkin berhias juga mereka menggunakan tangan kiri. Kemudian yang poin yang ke-9, membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali. Misalnya sunnahnya nih, muka ya, ambil air keran, muka ya 3 kali. Pertanyaannya, boleh nggak 1 kali? Boleh. Tapi sunnahnya, anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 kali. Yang terakhir 10 berdoa setelah berwudu. Sebelum kita berwudu membaca bismillah, maka di akhir wudu kita dianjurkan untuk berdoa. Ingat, doanya tidak boleh angkat tangan. Nah, di gambar sini, yang digambar ini nanti dicoret ya. Berwudu tidak boleh berdoa sambil angkat tangan, karena itu tidak diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Cukup tangan kita di bawah, baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Atau kamu lanjutin lagi dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma dan seterusnya. Itu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anakku sekalian, setelah selesai wudu tidak boleh kita mengangkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak boleh. Tangan kita di bawah. Karena mengangkat tangan itu perlu ada keterangan dalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau melaksanakan wudu, tidak ada satupun nas yang ditemukan baik dari kalangan para sahabat maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ditemukan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai berwudu beliau mengangkat tangan. Tapi perlu kalian harus perhatikan, perlu juga kalian ingat bahwasanya ketika kita lupa mengerjakan salah satu sunnah wudu, maka wudu kita tidak batal, tapi wudu kita tetap sah. Ya, Pak Rahmat ulangi. Apabila kita lupa mengerjakan salah satu sunnah wudu, maka wudu kita tetap sah dan tidak batal, kecuali rukun dan syarat-syaratnya dilewati atau terlewatkan atau sengaja ataupun tidak sengaja, maka dia akan membatalkan wudu. Baik anak-anakku sekalian, itu saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan buat anak-anak Pak Rahmat kelas 2A dan 2B. Pak Rahmat doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat, tetap jaga kesehatan ya, 3M ya, menjaga jarak, menggunakan masker dan selalu mencuci tangan, jaga jarak dan selalu menggunakan masker. Kemudian bagi teman-teman yang keluar rumah, mohon jangan keluar dulu ya, tetap di rumah, belajar di rumah. Kalaupun mendesak ingin keluar maka gunakanlah masker. Harus taat terhadap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena pada saat ini COVID-19 semakin merajalela, semakin berkembang, diakibatkan karena sebagian dari umat Islam, sebagian dari umat manusia yang tidak taat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19. Pak Rahmat berharap semuanya, baik anak-anak Pak Rahmat, ayah bunda semuanya, tolong ya, jaga kesehatan. Kalaupun keluar ke rumah, bagi yang kerja selalu tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Pak Rahmat doakan mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah COVID-19 dan cepat berlalu wabah ini. Tentunya kekangenan Pak Rahmat akan bertemu kalian semua di sekolah kita yang tercinta SD Ikhtiar Syafi'i. Sekian dari Pak Rahmat. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Bidoai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.